Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,15 triliun dolar atau turun sekitar 2,86%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 24.029, Ethereum 1.877, BNB 316, Cardano 0,55, XRP 0,37, Solana 43, dan Dogecoin ada di urutan ke-10 dengan harga 0,079 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah, penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 6%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama, sekali lagi saya pribadi pengen ingatkan ke kalian guys, dalam keadaan market seperti ini, apalagi beberapa hari belakangan, kita melihat Bitcoin itu kebanyakan membuat pergerakan yang agak sulit ditebak karena rata-rata itu zigzag dan membuat V-shape gitu ya, antara dia naik ke atas, kemudian dibanting lagi ke bawah, kemudian udah dibanting ke bawah, dibanting lagi tiba-tiba ke atas. Itu adalah salah satu pattern yang udah saya sampaikan, salah satu yang menurut saya agak sulit untuk kita identifikasi sebelum benar-benar terjadi. Dan itu akan sangat sulit untuk di-trade. Itulah kenapa juga kalau kalian perhatikan data di sini, dalam beberapa hari belakangan itu cenderung yang terliquid itu tidak didominasi satu arah. Alias orang-orang yang long maupun short itu sama-sama kena gitu guys. Dan tidak terlalu dominan ke satu arah. Biasanya kalau kita lihat pergerakan market itu yang volatil, yang terliquid itu biasanya hanya di salah satu arah. Dominannya seperti ini misalnya. Banyakkan orang-orang yang short kena, yang long itu nggak terlalu banyak. Tapi kalau beberapa hari belakangan, kalau kalian perhatikan, itu cenderung dia baik yang short maupun yang long itu sama-sama kena gitu guys. Alias kurang lebih 50-50. Itu menunjukkan bahwa keadaan market sekarang itu agak sulit untuk ditebak, apalagi beberapa hari belakangan. Sehingga yang liquid itu baik yang long maupun yang short sama-sama kena. Gitu ya. Jadi itu sedikit banyak menunjukkan bahwa keadaan market saat ini itu sangat-sangat sulit untuk kita trade. Dan dengan adanya hal ini, sekali lagi saya pengen pesan untuk kalian gitu ya. Apalagi kalian yang merupakan day trader ataupun scalper, ya wajiblah hati-hati gitu ya. Kalaupun memang nekat untuk trading dalam keadaan market seperti ini, pakailah margin yang secukupnya, nggak usah over leverage gitu lah. Jadi ya, per 24 jam terakhir saja kita juga melihat ada sekitar 198 juta dolar yang ke liquid. Dan mudah-mudahan tidak ada satupun dari kalian yang termasuk list hari ini. Gitu ya. Jadi itu adalah pesan saya untuk hari ini. Kemudian, kita juga ada mendapati satu data yang cukup menarik. Salah satu orang yang memprediksi housing crash di tahun 2008, namanya Michael Burry. Dia cukup terkenal, kalian bisa cek juga di Google. Dan baru saja masuk berita bahwa Michael Burry just sold nearly everything he owns. Jadi dia kan banyak investasi di saham ya guys. Dan menariknya, dalam beberapa hari belakangan, dia menjual semua saham yang dia punyai, hanya disisakan satu saja, yang namanya GEO. Sisanya itu kalau kalian perhatikan change-nya itu minus 100%. Alias dia menjual semua stok yang dia pegang sekarang. Dan banyak orang tentunya percaya ya bahwa Michael Burry ini salah satu analis yang cukup disegani gitu ya. Dan prediksinya itu didengarin oleh banyak orang. Dan dengan adanya hal ini tentunya menciptakan semacam spekulasi gitu ya. Apakah Michael Burry mempunyai sesuatu hal yang dia ketahui sedangkan tidak diketahui oleh halayak banyak, sehingga dia kemudian menjual semua saham yang dia punyai. Apakah dia tahu bahwa dalam beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan kita akan mendapatkan crash kembali? Soalnya kita melihat stock market itu udah sedikit overextend ya guys. Kita melihat naiknya terus-menerus dalam beberapa minggu belakangan itu cenderung sangat impulsif ya guys. Dan kalau misalnya kita lihat dari beberapa indikator, ya udah termasuk sedikit overheated atau mungkin kalian mau sebutnya agak sedikit overbought. Nah, kita juga ada menuju semacam major resistance yang udah pernah kita bahas juga di beberapa hari yang lalu. Dan ya, bagaimana pendapat kalian guys tentang hal yang terjadi dan dilakukan oleh Michael Burry ini? Apakah menurut kalian ada sesuatu yang menyebabkan dia menjual semua saham yang dia punyai? Ataukah ya memang dia hanya pengen playing defensive aja? Silahkan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Nah, sebelum kita masuk ke chart, saya lagi pengen bagi-bagi uang gratis untuk kalian guys. Dan ini hanya khusus untuk 50 orang pertama saja, gitu ya. Dan hadiahnya 750.000
rupiah. Oke, 750.000 rupiah untuk 50 orang pertama yang mendaftar di BingX. Salah satu exchange cryptocurrency yang tentunya juga cukup besar dan harusnya kalian udah pernah dengar gitu ya. Dan kali ini saya sedang bekerja sama dengan BingX untuk melakukan giveaway gitu ya, bonus untuk kalian 750.000. Syaratnya sangat amat gampang guys, sangat amat gampang. Kalian cukup daftar saja ke BingX dengan link yang ada saya sediakan di kolom description box di bawah, dan kalian langsung akan mendapatkan hadiah $50 atau kurang lebih 750.000 rupiah sebagai bonus trading, dan kalian bisa menggunakan bonus tersebut untuk trading. Hasil profitnya bisa kalian withdraw tentunya. Jadi nothing tulus, kalian tinggal daftar saja, tidak perlu ngapa-ngapain gitu ya. Daftar langsung dapat bonus 750.000 rupiah. Jadi kenapa enggak? Tapi ini hanya untuk 50 orang pertama. Jadi siapa cepat dia dapat. Silakan kalau misalnya kalian tertarik, kalian klik saja link yang ada di kolom description box di bawah untuk mendaftar. Kalau misalnya kalian memang pengen dapat reward yang lebih besar lagi gitu ya, kalian tentunya bisa lakukan deposit, trading, dan kalian akan mendapatkan reward tambahan gitu ya. Jadi kalau yang nggak mau cuma pengen dapat yang 750.000, itu langsung bisa dengan hanya mendaftar saja. Oke? So, silakan klik link yang ada di kolom description box di bawah untuk mendaftar di BingX, dan kalian langsung dapatkan 750.000 rupiah untuk 50 orang pemenang. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk langsung ke chartnya Bitcoin, guys. Dan saya pengen mulai dari daily chart terlebih dahulu. Nah, jika diperhatikan, guys, untuk hari ini sebenarnya Bitcoin agak dilema nih, guys. Kenapa? Karena kalau kalian perhatikan closing daily candle sebelumnya, itu sebenarnya kita masih melihat para bulls masih mampu mempertahankan area yang supposedly menjadi area support di daily chart di sini ya. Jadi kita belum sempat closing di bawah area tersebut. Dan hari ini kita kembali mencoba untuk breakdown dari area yang saya highlight di sini. Nah, kalau ternyata nanti daily chart menunjukkan bahwa kita udah closing di bawah area ini, oke, ini menurut saya adalah indikasi bahwa sepertinya market kehilangan sedikit momentum dan bakalan membuat semacam koreksi yang lumayan dalam. Oke, kemungkinan besar kita akan kembali menuju ke sekitaran 22.700-nya di sini, oke, sebagai area major trend line. Sekaligus di sini merupakan area support. Oke, jadi kalau misalnya closing daily candle hari ini kita melihat cukup meyakinkan closing di bawah area yang saya highlight ini, maka next saya bisa melihat Bitcoin untuk terus merangkak ke bawah menuju ke area major trendline 22.700. Sebelum kita lihat lagi nanti apakah dari sini kita melihat ada pelemahan momentum bearish dan kita akan start lagi bounce dari sini, ataukah kita sudah pada akhirnya menyelesaikan relief rally yang terjadi di sini dan kita breakdown secara impulsif dan kemudian consolidate. Maka kalau ini yang terjadi, ini adalah justru chance bagi saya untuk start masuk ke short gitu ya. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, ya tentunya saya masih bisa asumsikan bahwa kita akan mendapatkan semacam support di sekitaran area di sini. Selain ada trendline, kita juga mendapati memang area horizontal support di sekitaran sini. Oke, jadi dari segi daily chart, untuk sementara gitu ya, kita masih perlu melihat Bitcoin mau kemana nih, penentuannya mau kemana. Kalau closing hari ini saja kita masih mampu closing di atas area tersebut, sebenarnya itu adalah indikasi yang baik menurut saya. Alias para bears mencoba berkali-kali untuk mendorong harga ke bawah tapi juga belum mampu. Memang beberapa hari belakang kita melihat pertarungan antara para bears dan bulls itu sangat kentara gitu guys. Kita melihat rata-rata yang dimunculkan adalah candle indecision. Alias bears sama bulls itu kurang lebih sama-sama kuat lah istilahnya. Dan ini memang adalah area yang sangat key. Dan kalau misalnya kita cek di 4-hour chart, kita cek di chart satunya, ya tentunya kalau misalnya kita ternyata terbounce dari sini, ya kita bisa aja kembali membuat satu lagi push ke atas. Oke, tapi kalau kita drop, ya kita harus lihat nih, apakah kita akan bounce dari 22.700 di sini. Ini sebagai timing terakhirnya menurut saya. Kalau ini juga tidak mampu menahan, maka saya rasa kita akan menuju ke koreksi yang sangat dalam. Oke, dan kalau di 4-hour chart, ini cenderung ya kita bisa melihat ada semacam rising wedge juga yang tercipta. Gitu ya, jadi ada dua area yang perlu kita perhatikan sekarang sebagai area yang bisa jadi potensial support untuk Bitcoin. Pertama tentunya adalah area trendline dari rising wedge di sini. Oke, sekaligus kalau kalian lihat di 4-hour chart, memang di sini juga adalah area yang sebelumnya major resistance 23.400-an di sekitaran area di sini. Oke, ini adalah area pertamanya. Kalau ini mampu di break, kemudian adalah major support di daily chart tadi yang kita sebutkan di sekitaran 22.700. Ini adalah dua areanya menurut saya. Kalau kedua ini sudah tidak mampu menahan harga Bitcoin, maka saya rasa
kemungkinan besar kita akan mendapatkan koreksi yang cukup dalam, mungkin langsung menuju lagi ke sekitaran area 19.000 di sini, yang merupakan major support berikutnya. Ya, so far kita melihat 4-hour chart memang cenderung kelihatan sangat rapi ya rising wedge-nya, dan kita juga mendapati banyak sekali sentuhan di sini. Oke. Baik di upper trendline maupun lower trendline-nya menjadikan memang rising wedge ini terlihat cukup valid. Dan sekali lagi, kalau misalnya kita tidak mampu maintain area di sini, maka saya rasa kita akan menuju ke 22.700 minimal. Kalau ini tidak mampu ditahan juga, maka kita akan melihat Bitcoin drop dengan cukup parah menurut saya menuju ke sekitaran area 19.000. Jadi untuk sementara saya rasa ya saya pribadi sih masih akan wait and see terlebih dahulu ya guys. Kalau kalian perhatikan beberapa hari belakangan, ini yang saya katakan kenapa keadaan market belakangan ini agak sulit untuk di trade, karena kita selalu mendapati pergerakan seperti ini. Di sini V-shape, naik lagi V-shape, ya kan? Ini udah V-shape, naik lagi V-shape juga gitu kan? Udah kayak gini V-shape lagi. Nah, ini adalah pergerakan yang sangat sulit untuk kita trade, apalagi kalau misalnya kalian merupakan day trader. Kecuali kalian scalper lah, mungkin bisa lah dapat tipis kalau setiap kali kita masuk resistance kalian sell, setiap kali masuk support kalian buy gitu. Mungkin dapat tipis bisa, tapi kalau untuk day trade itu menurut saya agak sulit gitu ya. Jadi untuk sementara saya mungkin akan menunggu, dan untuk outlooknya menurut saya untuk short term saya rasa di 50 minute chart kita bisa cek. Ops, bukan di sini ya guys. Nah, ini dia. Nah, kalau misalnya di 50 minute chart karena kita mendapatkan ada pergerakan yang impulsif seperti ini, maka saya bisa expect bahwa kita kemungkinan masih akan mendapatkan satu lagi drop gitu ya guys ke bawah, dan mungkin menuju ke minimal 23.400 di sini sampai 23.500. Ini adalah area berikutnya yang saya bisa lihat dikunjungi oleh Bitcoin, karena lagi-lagi kita mampu breakdown di area 24.200 yang harusnya supposedly menjadi area support guys, dan kita breakdown dan melanjutkan dengan konsolidasi, maka saya harus asumsikan bahwa ini adalah bentuk corrective move dari impulsive move di sini, dan harusnya kita bakal melanjutkan menuju ke sekitaran area major support berikutnya di 1 hour chart yang berada di sekitaran area 23.400-an. Jadi dari sini saya bisa expect Bitcoin untuk drop sekali lagi. Baru dari sana kita harus lihat lagi apakah kita akan bounce kembali dan kemudian consolidate di atas area 24.200, maka ini bisa jadi kita akan kembali mendapatkan push, dan lagi-lagi akan ada semacam V-shape recovery yang tercipta di sini. Oke, jadi saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan guys. Pada intinya short term saya masih bisa melihat Bitcoin untuk drop satu lagi ke bawah, mungkin ke minimal 23.400-an. Baru dari sana kita lihat lagi apakah ada pelemahan momentum bearish, dan kalau misalnya ada bounce dari sana, ya kita mungkin bisa mencari sedikit lah scalpingan dari sini kalau misalnya kita mampu break lagi di atas 24.200, dan ini ada chance udah kembali masuk ke market seperti yang terjadi di sini guys. Kalau misalnya kalian lihat di sini, ini juga sama ya, kita breakdown di bawah 24.200, consolidate, kemudian kita membuat satu push lagi ke bawah, kemudian ketika kita mampu reclaim lagi di atas area tersebut, kita consolidate, dan ini adalah chance untuk kembali masuk ke market. Jadi itu yang saya antisipasi kalau misalnya kita melihat ada semacam bounce yang terjadi di sekitaran 23.400-an gitu ya. Kalau kita kembali mendapatkan V-shape recovery seperti ini, kemudian consolidate, maka ini chance untuk masuk lagi, dan mungkin bisa dapat tipis-tipis lah ya untuk scalping atau day trade masih bisa lah. Jadi untuk sementara saya masih bisa expect Bitcoin bakalan drop sekali lagi ke sekitaran 23.400. Itu adalah intinya, oke? So itu adalah untuk video hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini, dan kita bakalan ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye bye.